Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah dengan mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan malam hari ini seperti yang sudah dijadwalkan di pekan yang keempat, kita akan bersama-sama membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada saat ini kita langsung memasuki di hadis yang pertama. Hadis yang pertama dari kitab Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis dari Umar bin Khattab. Kalau kita baca kitabnya dikatakan di situ, qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin, an amiril mu'minin Abi Habsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fahijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, atau riwayat yang lain yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan di situ an amiril mu'minin, dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini kalau diterjemahkan bebas itu pimpinan orang mukmin. Memang yang pertama kali dapat gelar Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Jadi sebelum Umar seperti Abu Bakar nggak disebut Amirul Mukminin, tapi disebutnya Khalifatu Rasulillah. Jadi pengganti Rasul, makanya disebut khalifah. Jadi setelah Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Selama Abu Bakar jadi khalifah, sahabat manggil Abu Bakar itu dengan kalimat Khalifatu Rasulillah, ya Khalifata Rasulillah, manggilnya begitu Abu Bakar. Setelah 2 tahun 8 bulan Abu Bakar jadi khalifah, meninggal. Lalu sahabat milih Umar jadi khalifah. Waktu itu Umar dipanggilnya Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasul. Kan Abu Bakar pengganti Rasul, maka disebut Khalifah Rasulillah. Kalau Umar penggantinya Rasul, maka disebut Khalifatu Rasulillah. Double manggilnya. Setiap manggil Abu Umar double manggilnya. Ya Khalifatu Rasulillah, manggilnya. Akhirnya Umar bin Khattab punya ide, jangan dipanggil khalifah, panggil saja Amirul Mukminin. Sejak zaman Umar bin Khattab, pimpinan muslim dipanggil Amirul Mukminin. Ali Amirul Mukminin, Utsman Amirul Mukminin. Khalifah nggak ada lagi. Khalifah itu cuman dipanggil untuk siapa? Abu Bakar, karena khalifah itu kan pengganti Rasulullah. Jadi memang kalau bukan karena ide Umar bin Khattab, ribet juga. Zaman Sayyidina Utsman berarti 3 kali khalifah Rasul. Zaman Ali khalifah Rasul, penggantinya Abu Bakar pengganti. Wah, ini ribet urusannya. Tapi dengan Amirul Mukminin jadi apa? Simple. Jadi yang pertama kali dapat gelar Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Makanya kita kalau suka taraweh, giliran Abu Bakar Khalifatul Rasulillah, Abu Bakar ini Siddiq Khalifatul Rasulillah. Giliran Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kalau Khalifatul Rasulillah Umar bin Khattab salah. Karena Umar tidak pernah dipanggil khalifah, tapi dipanggilnya apa? Khalifah Rasul. Abu Bakar dipanggil khalifah. Makanya kita sering kan
Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Utsman, Ali. Tapi kira Abu Bakar enggak Amirul Mukminin Abu Bakar, tapi apa? Khalifatur Rasulillah Abi Bakar As-Siddiq taradhu'an. Itu karena memang Abu Bakar selama hidupnya enggak pernah dipanggil Amirul Mukminin. Dia dipanggilnya apa? Khalifatur Rasulillah. Ini adalah makanya disilang begini, an Amiril Mukminin, dari pimpinan orang mukmin. Abi Habsin, bapaknya Hafsah yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung daripada niat. Wa innamal limri'in, riwayat yang lain, wa innamal likulli imri'in, hanya saja bagi setiap orang manawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka dia mendapatkan hijrahnya itu pahala dari Allah dan dari Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, tapi siapa yang hijrah untuk mencari dunia, awi imra'atin, atau karena ingin mencari wanita, yatazawwajuha, riwayat yang lain yankihuha, yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan di dalam hijrahnya itu. Nah, ini hadis sangat terkenal. Coba kita bahas. Yang pertama, asbabul wurud. Maaf, ini apa? Azwa hadis. Azwa hadis ini, azwu sama takhrij itu beda ya. Kalau dalam ilmu hadis ada yang disebut takhrijul hadis. Kalau takhrij itu mengeluarkan hadis, misalkan hadis innamal a'malu binniyat, adanya di Bukhari, sanadnya begini, sahih. Kalau ini adanya di Tirmidzi, ada lemah, disebutin lemahnya di sini. Putus sanadnya, itu dijelasin detail, itu namanya takhrij. Kalau azwu itu hadis ini adanya di Bukhari di halaman sekian nomor sekian, adanya di Muslim nomor sekian halaman sekian, begitu doang. Itu namanya apa? Azwu. Kadang-kadang orang suka tidak tahu antara takhrij dan azwu. Nah, ini azwu nih. Hadis Bukhari adanya di awal kitab, yaitu kitab Bukhari, kitab Al-Iman, bab Badul Wahyi, hadis nomor sekian. Begitu doang. Itu namanya azwu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor sekian, Abu Dawud nomor sekian, itu namanya azwu. Kalau takhrij, misalkan riwayat Abu Dawud, sanadnya ini diceritakan, ternyata di sanadnya ada lemahnya dari fulan bin fulan, didetilin, itu namanya takhrij. Jadi beda ya antara takhrij dan azwu. Azwu itu cuman menukilkan lebih mudah, lebih nggak mendetail, itu namanya azwu. Nah, ini hadisnya, artinya hadis ini sepakat merupakan hadis sahih. Ada di Bukhari, ada Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, banyak sekali kitab yang menyebutkan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian kita bahas tentang perawi hadisnya, yaitu Umar bin Khattab. Karena sudah kita jelaskan, kita di dalam membahas kitab Arba'in ini tidak membahas matan. Sebelumnya harus kita bahas dulu apa sanadnya. Sanadnya yang kita ambil hanya sahabat. Bukan sanad ke bawah, karena ke bawahnya terlalu panjang. Kita ambil saja Umar bin Khattab. Jadi setiap hadis kalau ada sahabat, kita akan cerita dulu tentang sahabat Nabi Muhammad SAW, biar kita kenal. Jangan kita kenal Umar bin Khattab, iya, terus bapaknya siapa? Umar Khattab. Ibunya siapa? Sejarahnya bagaimana? Ini harus tahu. Kalau dalam ilmu hadis, sebelum kita belajar matan, kita harus belajar sanad. Jadi kita harus tahu sumbernya ini dari mana. Nah, ini tentunya matannya nanti setelah sanad selesai baru kita bahas matan, isinya. Dan berbicara tentang sanad, kita tidak membahas rawi per rawi, tapi kita hanya bahas tentang siapa? Sahabatnya Nabi, yaitu siapa yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tentunya sangat panjang berita tentang beliau, kita singkat dari penjelasan para ulama. Suka dipanggil Abu Hafs. Umar bin Khattab ibn Naufal al-Qurashi al-Adawi. Beliau ini dari bangsa Quraisy, maka disebut al-Qurashi. Karena kita tahu di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah, wastafa min Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hasim, wastafani min Bani Hashim. Allah telah memilih dari anak keturunan Nabi Ismail, itu banyak anak keturunannya. Yang paling mulia Kinanah.
Kinana punya anak banyak. Yang paling mulia Quraisy. Anak Quraisy banyak. Yang paling mulia Hashim. Dan aku, kata Rasul, dipilih dari Bani Hashim. Anak-anak Bani Hashim mulia, tapi aku yang termulia, yang dipilih dari Bani Hashim. Makanya Nabi, walaupun bapak kakek-kakeknya bukan nabi-nabi, tapi nasabnya itu orang-orang yang sangat apa? Mulia. Pilihan di atas pilihan. Ya, kalau Nabi Isa kan bapaknya nanti nabi sampai ke Ishak. Kalau Nabi Muhammad putus, ketemu ke Ismail Nabi. Setelah Ismail sampai ke Nabi Muhammad gak ada yang jadi nabi. Tapi walaupun gak nabi, mereka adalah nasab-nasab yang sangat apa? Mulia. Ibunya, bapaknya ke atas, nggak ada satupun yang tukang mabok misalkan, nggak ada yang tukang zina, nggak ada. Bersih tuan nasabnya Nabi Muhammad. Padahal di zaman Quraisy mabok zina itu hal yang biasa, tapi untuk bapak ibunya Nabi nggak ada, terjaga. Bahkan dari namanya saja terjaga. Ibunya Aminah, orang yang menjaga amanat. Bapaknya Abdullah. Padahal di zaman itu nama-nama Abdul Syamsin, Abdul Harb, Abdul Latta, Abdul Uzza. Tapi nama bapak, nama ibunya Nabi udah beda. Terjaga. Ya, makanya kalau cerita muslim apa tidak muslim bapak ibunya, udah nggak usah cerita muslim nggak muslim. Ini tuh zaman fatrah. Dan dari namanya saja Abdullah. Kira-kira kalau ketemu nama Abdullah kafir apa muslim? Abdullah. Ketemu di Amerika, siapa nama itu? Abdullah, nggak mungkin kafir nih. Abdullah, hambanya apa? Hamba Allah, udah nggak usah pakai dalil. Siapa namanya? Aminah, udah. Aminah kira-kira Kristen? Nggak mungkin. Aminah namanya. Kan kita di sini di kampung kita, ada ibu Aminah. Jangan nanya tuh Aminah Muslim apa Kristen? Namanya Aminah. Lain kalau nama-nama, udah nggak usah pakai dalil. Kecapean kita bawa dalil. Nah intinya, dari Quraisy ini termasuk qabilah yang mulia Quraisy ini. Lakopnya suka dipanggil Al-Faruq. Al-Faruq ini dikasih dari Nabi. Al-Faruq artinya alladzi yufarriqu bainal haq wal batil. Jadi Faruq itu dikasih nama karena orang yang tegas membedakan antara yang hak dan yang batil. Nah, orang yang sikapnya kagak abu-abu. Yang benar saya bilang benar, yang salah saya benar salah. Saya nggak mau nih nyampur apa. Pokoknya yang hak itu hak, yang batil itu batil, itu layak dapat gelar apa? Al-Faruq. Kalau Al-Faruq abu-abu bukan Al-Faruq tuh namanya. Ini gimana nih? Aduh, gimana ya? Masih begitu, itu bukan Al-Faruq. Al-Faruq tuh yang modelnya apa? Tegas. Al-haq hak, batil batil. Itu Umar bin Khattab. Makanya Nabi ngasih gelar Al-Faruq. Kapan nih dapat gelar Al-Faruq dulu? Waktu itu siapa? Umar bin Khattab masuk Islam. Pas masuk Islam, dia bilang, kan waktu itu Rasulullah dakwanya di rumah Arqam, masih sembunyi-sembunyi. Ya Rasulullah, alasna alal haq. Ya Rasul, bukankah kita dalam keadaan benar? Iya. Kenapa kita sembunyi-sembunyi? Ayo kita keluar, kita tampakkan kebenaran di depan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Wah, baru masuk Islam langsung apa? Dan sejak Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah keluar dari rumah Arqam dan terang-terangan berteriak la ilaha illallah di depan orang-orang kafir Quraisy Mekah di Mekah, di jalanan Mekah terucap la ilaha illallah sejak Umar bin Khattab masuk Islam. Makanya dia dapat gelar dari Nabi apa? Al-Faruq. Orang yang bisa membedakan antara hak dan batil. Beliau lahir 10 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Berarti umurnya bedanya sama Rasul berapa? 10 tahunan. Ada yang khilaf ya, ada yang bilang nggak sampai, ada yang bilang 7. Pokoknya khilaf. Memang masalah tahun kelahiran kebanyakan berbeda pendapat. Kenapa? Ya zaman itu nggak ada yang nulis. Zaman itu belum ada yang apa? Tukang tulis. Cuman katanya dengar kelahiran. Tapi kalau meninggal banyakan hampir sama. Kenapa? Karena meninggal orang sudah enggak. Oh zaman itu Rasul meninggal. Kemudian Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun 8 bulan. Setelah khalifah meninggal, Umar jadi khalifah. Umar jadi khalifah itu 10 tahun. Maka bisa dihitung. Tapi kalau kelahirannya, untung Umar masih di Mekah lahirnya. Nanti ada sahabat yang lahirnya dari luar kota Mekah, tiba-tiba nongol masuk Islam. Kan nggak pernah ditanya kapan antum lahir. Kalau gitu kan nanya umur dulu. Nah zaman dulu kagak pernah nanya apa? Nanya umur.
Seperti Abu Dar, Jundub bin Junada Al-Ghifari, itu bukan dari Mekah, di luar. Abu Hurairah kelahirannya bingung, tahun berapa? Karena dia dari Yaman. Sementara nanti kalau meninggalnya kelihatan. Begitulah. Jadi tidak masalah nanti ada sejarah yang mengatakan bukan 10 tahun, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 6 tahun. Nggak ada masalah, kita nggak perlu ributkan. Karena memang ulama itu kalau membahas suatu permasalahan yang tidak ada hubungan dengan keagamaan, mereka nggak terlalu ketat. Sudahlah, mau 10 tahun, 20 tahun nggak ada ngefek, mau ngapain kita ributin. Nah, kalau Nabi ada efek karena Nabi, tapi kalau sahabat lain nggak ada masalah. Jadi di situ mereka ya tasahal, mereka ngegampangin, udahlah nggak apa-apa, udah 10 tahun sebelum lahirnya Nabi, udah. Nanti maksud saya jangan jamaah ngotot, enggak saat saya baca kitab 7, ya udah 7. Ada saat saya bilang saya baca 6, ya udah nggak apa-apa 6, nggak ada masalah urusan apa tahun kelahirannya. Dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham Al-Makhzumiyah. Al-Makhzumiyah ini juga suku yang mulia dari pecahan bangsa Quraisy, Al-Makhzumiyah. Jadi namanya Hantamah. Kita kalau nggak belajar begini, kita nggak pernah kenal ibunya. Kalau bapaknya udah pasti kenal siapa? Khattab. Tapi ibunya siapa pernah dengar namanya? Hantamah binti Hisham Al-Makhzumiyah. Jadi bapaknya dari suku Quraisy, ibunya juga pecahan dari suku Quraisy. Al-Makhzumiyah itu pecahan suku Quraisy. Jadi kalau bahasa kita, Umar bin Khattab termasuk ningrat deh. Termasuk apa? Orang yang mulia dari segi nasab. Sat, ini kenapa disebut nasab? Oh iya, orang Arab paling dulu paling dibanggakan nasab. Orang Romawi dibanggakan dengan apa? Filosofnya. Apa Aristoteles itu masalah filosof itu paling dibanggakan. Orang Persia dibanggakan dengan ahli pedangnya atau main panahnya, perangnya. Tapi orang Arab paling dibanggakan nasabnya. Makanya orang Arab tuh paling terkenal urusan apa? Nasab. Jangankan Nabi setelah jadi Nabi, sebelum jadi Nabi nasabnya Nabi nyambung sampai ke Ismail kelihatan, walaupun nggak ada bukunya. Karena mereka setiap orang itu punya hafal nasabnya. Makanya kita ke bawah-bawah nih, kalau kita umroh bikin paspor nggak boleh nama satu, mesti apa? 3. Bapak kita bin kakek, Fulan bin Fulan bin Fulan. Atau kalau enggak namanya 3 baru bisa diterima. Karena orang Arab, kok aneh namanya siapa? Umar tok titik. Ini nggak ada bapaknya. Disebutin Ahmad, nggak ada kakeknya, sebutin. Makanya mereka apa? Kita kalau ketemu orang Arab, anak kecil, siapa nama itu? Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, itu udah biasa. Bukan hal yang apa? Bukan sesuatu yang baru. Karena memang mereka sangat perhatian dengan nasab. Fisiknya Umar bin Khattab besar. Orang itu besar, seperti dari Bani Sadus. Kalau lagi duduk begini, semua orang kepalanya di sini. Kalau Umar duduk begini, semua kepala orang adanya di sini. Berarti apa? Gede orang. Kalau dia naik kuda, kudanya nggak gede banget, kakinya nempel di tanah. Jadi dia harus agak sedikit begitu tuh. Tuh kuda kayaknya kecil di depan dia. Kan kayak orang gemuk naik motor, kayaknya motor gede jadi apa? Kecil. Nah dia tuh kudanya kalau dia nggak gede banget, kakinya tuh nempel di tanah. Dan dia Umar bin Khattab kalau sudah ngebembeng nih, nanti ketemu dengan apa Amr bin Mu'id, ada beberapa tokoh nanti ketika kita akan ceritakan tentang Umar. Tuh kalau lagi dia membeng orang, kaki itu orang nggak bakal nempel di tanah. Din bembeng begini. Jadi kakinya itu begini nih. Jadi kalau kita kan dia masih bisa ngelawan karena masih injek. Kalau Umar bin Khattab bembeng begini, nggak bakal nempel kaki. Karena orangnya tinggi, gede, sekali ngangkat begitu selesai. Ini Umar bin Khattab. Jadi orangnya besar, jenggotnya lebat, dan dikasih hinna warna kuning. Hinna ya, pacar kalau bahasa kita itu pacar, boleh. Dan itu hampir semua sahabat pakai hinna kalau punya jenggot, sunnah. Makanya kita lihat tuh Habib Umar yang sekarang lagi rame, pakainya kuning. Itu kuning bukan asli, dia pakai apa? Hinna. Semua sahabat, 99% sahabat itu pakai hinna. Di antaranya Umar bin Khattab. Jadi boleh berwarna, boleh. Yang nggak boleh hitam. Udah rambutnya putih dia apa? Hitemin, nggak boleh. Yang kalau putih dibikin kuning boleh, tapi niatnya jangan kayak orang rocker, bukan. Tapi biar apa? Ngikutin warna Rasul, dikuningin, boleh. Dibikin kuning tuh jenggot putih dibikin kuning, sunnah.
Abdullah bin Abbas kuning. Semua sahabat dibikin kuning. Warna-warna kayak kuning-kuning begitu ya, hinna itu. Dan pakai hinna, jangan pakai pikok. Pikok nggak kena apa? Nggak kena air tuh, ntar nggak sah nanti kalau kita wudhu. Atau kalau kita mandi junub nggak bersih, harus pakai hinna. Hinna itu kena air. Dan bila berjalan, tentunya karena orangnya gede, terasa di depan, di samping-samping sahabat ngebut jalannya. Kata Umar, kalau aku berjalan, orang agak setengah berlari ngikutin aku. Tapi kalau aku berjalan sama Nabi, aku setengah berlari. Seperti harwalah. Kenapa? Nabi ternyata lebih cepat dari saya. Nabi kalau jalan tuh cepat. Cuman anehnya Nabi cepat nggak ngos-ngosan. Kalau kita kan cepat ngos-ngosan. Kalau Nabi enggak. Kata Umar bin Khattab, wallah nggak ada yang jalan lebih cepat dari saya. Tapi kalau sama Nabi, saya kalah sama Nabi. Jadi Nabi itu kalau jalan langkahnya tinggi, ka'annahu yanhaddu min sabab. Badannya tegak kayak orang turun dari tempat ketinggian. Rasulullah jalan. Orang kalau ngelihat Nabi jalan, timbul optimis. Orang yang optimis itu kelihatan dari jalan. Kan orang yang girang, hati tenang, senang, jalan tuh beda. Lain sama orang lagi sedih jalannya. Luyu jalannya. Kayak maaf, gajian masih lama, duit belum kelihatan. Akhir bulan tuh jalannya beda terus. Tapi kalau yang baru dapat gaji, wah jalannya. Nah Nabi itu begitu, kencang jalan. Umar bin Khattab, aku kalau jalan masih ngos-ngosan ngikutin Nabi. Padahal aku gede. Ka'annal arda tutwa ilaih. Kata para ulama, bumi itu seakan-akan berlipat kalau Nabi jalan. Jadi bumi kayaknya berlipat, kayak kita jalan di eskalator. Eskalator naik, kita jalan nggak pakai jalan, bergerak. Kalau pakai jalan satu, itu seperti 2 langkah. Ya, kalau kita naik eskalator sambil bergerak, itu lebih cepat. Begitulah Rasulullah jalannya santai, tapi lebih cepat daripada saya. Ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini Umar bin Khattab, intinya fisiknya gede, putih, jenggotnya tebal, dihina, dikasih apa? Warna, dan kalau berjalan tegak Umar bin Khattab. Dan sekali lagi kalau duduk pasti kelihatan. Umar kelihatan, karena orangnya apa? Gede Umar bin Khattab. Itu nanti waktu ada pembagian ghanimah, waktu dapat ghanimah, terus dibagiin, dapat ghanimah dibagiin, salah satunya kain. Umar bin Khattab pakai kain, nggak cukup. Karena dibagiin satu-satu nih kain. Umar bin Khattab pakai kainnya, dipakai masih ngengkang segini. Akhirnya Abdullah bin Umar anaknya dikasih kainnya. Ya wahai ayahku, ini kain jatah untukmu deh. Jadi 2 baru nyampe dia. Jadi jatah 2 kain baru cukup untuk dia. Sementara untuk sendirian nggak cukup kalau standar. Berarti kita udah bisa bayangin gedenya siapa? Umar bin Khattab. Tapi kuatnya Umar bin Khattab, tidak ada orang yang dipegang sama Umar bin Khattab yang bisa melepas tangannya. Nggak ada yang bisa. Kalau dipegang Umar nggak bisa. Maaf, kalau model kita mukanya digituin hilang loh. Kepalanya gituin dipegang sama Umar bin Khattab, begitu tuh. Kita begini udah kan. Karena sudah kalau dipegang begini, itu muka diraup kayak begini, nggak bisa bergerak. Tapi Rasulullah pernah nantang Umar. Umar kemari, pegang tanganku. Dipegang tangannya sama Umar bin Khattab, dilepas dengan mudah. Pinter dan kuatnya Nabi Muhammad tangannya. Sekarang tanganmu Umar dipegang sama Rasul, lepaskan. Umar bergelut lompat, nggak bisa bergerak, nggak bisa lepas. Wallah, kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, peganganmu lebih kuat dari apapun. Nggak pernah aku dipegang sampai nggak bisa lepas. Rasulullah ternyata lebih kuat daripada Umar. Ini kita bisa bayangkan Nabi, Pak. Nabi itu nggak ada yang letoy. Nggak ada Nabi letoy. Makanya Nabi Musa waktu itu ketemu sama Bani Israel dan orang Fir'aun yang lagi ribut, dipisahin nggak mau, ditonjok sama Nabi Musa. Apa yang terjadi? Mati itu orang. Ditonjok mati. Yang nonjok Nabi. Tonjokan Nabi itu nggak sama seperti tonjokan orang biasa. Itu Nabi Musa nonjoknya nggak pakai kuda-kuda loh. Kamu ini nggak begitu. Dipisahin nggak mau, tetok mati. Kaget. Itulah kekuatan para nabi. Nabi Muhammad juga kuat luar biasa. Nanti kita akan tahu bagaimana kuatnya Rasul. Umar bin Khattab besar, tapi kata Umar, aku kalau di depan Nabi minder udah. Dari segi kuat, dari segi kalah semua sama Nabi Muhammad SAW. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Jadi agak mundur ya. Kalau Abu Bakar di hari Selasa, Rasul menerima wahyu hari Senin.
Yang pertama kali masuk Islam Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah yang pertama ketemu sudah masuk Islam dia. Karena dia dapat Rasulullah dalam keadaan apa? Menggigil. Zammilu dikasih selimut, diceritakan sama Nabi. Besok langsung hari itu juga dibawa ke pamannya, Sayyidah Khadijah langsung masuk Islam. Nabi ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib tinggal di rumah Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah. Besoknya ketemu Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam. Besoknya lusa Utsman masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Dan Umar 6 tahun. Masih apa? Masih lama tuh. Belakangan dia. Nah, tapi ya termasuk minas sabiqin, termasuk orang-orang yang pemula-mula masuk Islam. Cuman hitungannya enggak hitungan hari sampai apa? Tahun ke-6, yaitu kenabian. Yaitu setelah Nabi jadi Nabi, umur Nabi 40, umur 46 baru dia masuk apa? Islam. Tapi masih periode Mekah, masih sembunyi-sembunyi. Saat itu muslimin hanya sebanyak 41 laki-laki dan 11 wanita. Jadi beliau jadi orang yang keberapa? 53 ya. Karena laki sama perempuan dihitung 52, Umar 53. Jadi beliau masuk Islam orang yang ke-53. Laki-lakinya kalau dihitung laki-laki dia orang yang ke-42. Setelah masuk Islam, kenapa Ustaz perlu dihitung? Iya, karena ini termasuk kelompok yang as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Itu ulaikal muqarrabun nanti fi jannatin na'im thullatsun minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Ini adalah as-sabiqun, orang yang mula-mula masuk apa? Masuk Islam, punya keistimewaan beda dengan yang akhir-akhir. Setelah masuk Islam, Umar mengajak Rasulullah dan kaum muslimin untuk menegakkan atau menampakkan keislaman kepada kaum kafir Quraisy Mekah. Ini yang disebut dengan Al-Faruq. Sejak saat itu Rasulullah menamakan Al-Faruq. Ini dia, Umar bin Khattab dikasih nama Al-Faruq. Adapun kisah keislamannya banyak khilaf di antara ulama. Yang terkenal ceritanya ini. Tapi sahih tidak sahih, kebanyakan para ulama sanadnya dari segi sanad kurang sahih. Tapi dari segi cerita masyhur, ya. Ada nih Pak, yang namanya sanadnya lemah tapi isinya masyhur. Seperti nama penjaga sorga malaikat Ridwan. Itu masyhur. Hatta Imam Ahmad, sampai Syekh Albani, Syekh Utsaimin, ulama Saudi, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, semua ulama ini nama masyhur, tapi sanadnya tidak sahih. Tapi masyhur. Nah kalau begitu nggak apa-apa, udah diceritain. Kenapa? Sanadnya lemah tapi ceritanya apa? Udah masyhur. Banyak. Israel, itu nama Israel masyhur tapi sanadnya nggak sahih. Tapi nggak ada orang yang menyalahkan kalau kita bilang kalau nanti mau meninggal didatangi malaikat Israel, nggak ada, salah itu, nggak ada. Kenapa? Karena sudah menjadi apa? Pembahasan yang masyhur. Nama itu sudah ngetop. Itu sudah masyhur katanya. Itu juga cerita ini juga. Dan memang intinya yang sahih ini riwayat Imam Tirmidzi. Rasul waktu itu ngelihat Umar itu luar biasa. Umar ini kan orangnya besar dan dia juga jawara ya, jagoan di kota Mekah. Itu jagoan, maboknya, kalau maboknya jangan cerita udah. Dia setiap pagi minum, setiap makan minumnya bir. Umar bin Khattab. Masih habis makan nasi uduk minumnya bir. Itu kan jarang itu, masuk sarapan pagi bir, mau minum itu gentong-gentongan rumahnya itu bir semua. Umar bin Khattab minum cuman segentong, nggak teler. Kalau sekarang minum segini doang miring-miring, pakai malak lagi. Wah, model gaya itu gede gayanya doang. Umar bin Khattab nggak ada dia mabuk dengan kuatnya badannya. Ini preman ditakutin. Cuman bedanya Umar bin Khattab itu nggak pernah jahil, nggak pernah iseng sama orang, mabok sendiri tapi nggak pernah ganggu orang, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah godain, nggak, dia cuman apa? Ya preman sendiri. Karena ada itu yang preman tapi nggak mau ganggu orang, mabok sendiri. Ini situ aja Umar. Nah Rasulullah lihat nih Umar potensinya besar ini kalau dia masuk Islam. Sama satu lagi Abu Jahal. Abu Jahal juga preman. Cuman Abu Jahal jeleknya suka ngejahilin orang. Preman tapi premannya suka iseng. Sama-sama preman. Rasulullah ngeliat nih hebat dua-duanya. Maka dibilang ini kalau masuk Islam alangkah indahnya. Maka Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam
Ya Allah, muliakan agama Islam ini bi ahabbai hadainir rajulaini ilaik, dengan salah satu di antara dua orang yang paling kau cintai. Kasih hidayah ya Allah di antara dua ini. Siapa? Abu Jahal dan Umar ibn al-Khattab. Yang dimintain doa itu. Ya Allah, kasih hidayah kepada salah satu di antara dua orang yang paling kau cintai. Abu Jahal atau apa? Umar ibn al-Khattab. Qal wa kana ahabbuhu ilai Umar. Ternyata yang lebih dicintai oleh Allah Umar. Maka Umar yang dapat apa? Hidayah. Ini menunjukkan kita boleh doain orang non muslim supaya dapat hidayah. Tapi tidak boleh mendoakan rahmat dan ampunan. Tidak boleh. Tapi kalau mendoain hidayah boleh. Ada teman kita non muslim baik banget, ya Allah biar dapat hidayah, biar masuk Islam, itu boleh. Tapi ya Allah teman saya itu ampuni dosanya, kasih sayangnya nggak bisa. Karena non muslim. Muslim kita doakan rahmat boleh, tapi non muslim hanya minta apa? Hidayah. Berkat hidayah dari Allah, Umar bin Khattab masuk Islam. Kenapa kok Umar yang dipilih? Maru ulama ngasih kemungkinan pertama, ya Umar preman sendirian. Kalau Abu Jahal iseng. Orang dapat taufik hidayah lebih cepat orang yang tidak suka dolim sama orang. Ada orang dua nih, ini suka nyakitin orang dengan mulutnya, dengan perbuatannya. Ini orang memang nggak sholat, mabuk, tapi nggak pernah nyakitin orang. Kalau didoain lebih cepat ini yang dapat hidayah daripada yang ini. Orang dolim susah didoain. Orang dolim lu kita doain biar diampuni susah. Tapi ada orang yang dolim terhadap diri sendiri, nggak sholat, suka mabuk, suka judi, tapi nggak pernah nyakitin orang. Kalau kita doain lebih cepat itu daripada orang yang suka apa? Mendolimi orang. Ini hati-hati, makanya jangan pernah berlaku apa? Dolim. Dalam hadis qudsi, nanti di hadis ke-24 kalau tidak salah, Rasulullah SAW pernah bersabda dari hadis Abu Dar Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Itu hati-hati. Kedzaliman nanti kita akan bahas, sangat ngeri. Makanya orang yang suka melakukan kedzaliman didoain susah. Tapi kalau dia maksiat sendiri cepat dapat apa? Taufik hidayah kalau didoain oleh orang lain. Apalagi preman tapi suka bantuin orang. Dia suka mabuk tapi suka sedekah. Itu kalau orang miskin angkat tangan cepat dapat hidayah. Tapi kalau nyakitin orang, dolim hak orang, suka nyaci maki orang, susah didoakan. Ini diantaranya. Yang kedua, ada yang bilang, ini namanya penjelasan ulama, bukan teks. Teksnya begini, tapi penjelasannya ada yang bilang Umar bin Khattab kalau lagi kosong nggak pernah begini. Kalau Abu Jahal setiap diemnya dia begini selalu duduknya. Ini katanya ini salah satu penghalang hidayah. Makanya namanya tasbih. Kita nggak boleh duduk begini. Kalau lagi duduk nih mau ta'lim, lagi duduk begini, jangan begini. Ini adalah perbuatan tasbih dan ini kalau sambil nunggu sholat haram, nggak boleh begini. Maka duduk, kalau begini boleh nih. Nah ini Abu Jahal sukanya begini duduk. Sementara Umar tidak pernah. Jadi ini juga pengaruh. Salah satu apa? Jalan-jalan hidayah. Makanya kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang lahir 450 meninggal 505 Hijrah, Imam Ghazali, salah satunya di dalam kitab Bidayahnya, tidak boleh duduk seperti ini, dilarang karena ini ditekankan nggak boleh. Maka ada yang mengatakan itu Umar nggak pernah begitu, Abu Jahal suka begitu. Akhirnya intinya yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Nah cerita beliau masuk Islam diceritakan tentang siapa namanya, adiknya Fatimah yang diminta baca Quran itu. Nah itu cerita yang sangat ma'ruf. Dan waktu itu Sayyidina Umar datang ke rumah, keluar dari rumahnya. Ini ceritanya saya tidak bacakan karena kepanjangan. Intinya Umar bin Khattab keluar dari rumahnya mau ngapain? Saya pengen bunuh Muhammad. Ketemu orang, mana Umar? Saya pengen bunuh Muhammad. Kenapa bunuh Muhammad? Iya dia katanya mengacak-acak agama kita. Karena dia nggak tahu, katanya dia kan preman, nggak ngurusin apa agama. Dia cuma berita-berita dipanas-panasin. Kayak yang ngomong tadi, ngapain mau bunuh Muhammad? Adikmu sendiri, Fatimah masuk Islam. Kaget, masuk Islam, balik dia. Waktu gedor rumahnya ternyata benar Fatimah lagi pakai apa? Quran. Akhirnya diminta
Kata Fatimah, nggak bisa, engkau belum dalam keadaan suci dan engkau najis. Akhirnya dipukul, berdarah, jatuh. Setelah jatuh dia tersadar dan akhirnya nyesel, tolong minta, nggak bisa, berwudu lah kamu. Akhirnya setelah berwudu dibacakanlah surat apa, Toha, ma anzalna alaikal Quran litashqa, dan seterusnya. Dan akhirnya Umar bin Khattab masuk tersadar, dia bilang, di mana Rasulullah? Di rumah Arqam. Langsung menuju rumah Arqam. Tapi ini cerita terkenal, tapi para ulama sanad mengatakan sanadnya tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Yang pertama, waktu itu belum ada perintah berwudu di dalam membaca Al-Quran. Kok bisa Umar bin Khattab dibilang kamu belum suci, mesti wudu dulu? Itu kan wudu nanti berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj 1,5 tahun sebelum hijrah. Ini kan baru tahun 6 Hijriah. Tahun 6 kenabian. Berarti belum ada turun perintah wudu itu. Yang kedua, kok ada Quran yang sudah tertulis surat Toha? Kok harus dia minta mushaf? Emang mushaf kapan dibukukannya? Dan sejak kapan itu ada apa? Tulisan surat Toha dengan bentuk mushaf? Ini perlu dipertanyakan bab itu. Tapi ceritanya terkenal dan kita tidak perlu membahas itu, nanti jadi panjang ceritanya. Pokoknya kalau mau ceritakan saja. Tapi jangan dibilang ini Sahih Bukhari, nggak ada. Itu hanya masyhur di dalam kitab-kitab sejarah, tapi di dalam hadis tidak ada. Intinya akhirnya dia masuk Islam, tertarik dengan apa, tertegun dengan ucapan siapa? Putrinya atau adiknya, bukan putrinya, adiknya yang namanya Fatimah. Yang adik faqalat lahu Fatimah, ini dia Fatimah, anta musyrik. Nah ini najisun, idhab fatawaddo. Ini kok ada disuruh wudu memang sudah ada belum tahun ke-6 kenabian? Kata ulama belum, waktu itu belum ada. Wudu itu belum ada. Wudu itu ada nanti setelah Isra dan Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj ada kewajiban sholat, baru ada wudu. Isra Mi'raj 1,5 tahun sebelum hijrah. Nah ini agak jauh jatuhnya. Tapi kita nggak usah terlalu ini, kita apa, yang penting kita tahu posisi. Terus kalau ada ustaz cerita ini juga jangan, nggak benar tuh, nggak sahih. Wah itu jangan. Itu baru tahu tuh biasanya kalau yang baru belajar protes tuh, ustaz ngomong begitu, nggak sahih tuh hadisnya. Wah, cerita itu memang tidak sahih, tapi masyhur di dalam apa, kitab. Jadi jangan kita salahkan ustaz kiai yang membacakan cerita itu. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam tadi tahun ke-6 kenabian. Ya, tadi dengan latar belakang tadi ceritanya. Adapun keutamaan Umar bin Khattab banyak sekali, di antaranya walladzi nafsi biyadi ma laqiyaka syaitan salikan fajjan qad illa salaka fajjan ghaira fajjika. Demi jiwaku yang berada di tangannya, demi Allah wahai Umar, tidak ada setan yang bertemu denganmu di satu jalan kecuali dia akan mengambil jalan yang bukan jalanmu wahai Umar. Kalau ada Umar bin Khattab lagi jalan dari bawah ke sana ke atas, setan mau lewat, ada Umar kabur. Umar langsung lari pada, nggak mau papasan sama siapa? Sama Umar. Nah, ini setan luar biasa, takut dia. Masuk ke majelis ada Umar, kabur setannya. Kalau kita gimana kira-kira? Ada kita datang ahlan, dibilang ahlan wa sahlan, pakai bukan salaman, mau anakoh lagi pelukan sama setan. Oh Umar kabur. Kita sambitin, setan nggak kabur. Ya di Mina tuh, kita lempar setan, tetap setannya masih apa? Umar bin Khattab lewat aja, kabur semuanya. Itu menunjukkan kuatnya siapa? Umar, imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan bahwa setan jika melihat Umar berlari untuk menghindari, tetapi bukan berarti beliau maksum. Kata Imam Nawawi, bukan berarti maksum. Artinya ini orang susah digodain. Bukan berarti dia tidak pernah atau terlepas dari godaan, tetap godaan. Cuman kalau mungkin kata para ulama, kalau setan-setan ecek-ecek kabur. Kan setan itu kan senior, ada yang junior ya. Setan junior itu yang hidup di zaman Nabi Adam tuh, kan nggak pernah mati sampai yaumul qiyamah. Setan itu nggak pernah mati, matinya nanti yaumul qiyamah. Dan setan itu berkembang biak, iya. Ya tanasal, mereka berkembang biak setan. Ada cewek setan, ada laki. Mereka biasanya adanya di kamar mandi. Makanya kan kita kalau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Apa itu khubuts wal khaba'its? Kalau kita baca penjelasan ulama di Fathul Bari, khubuts wal khaba'its, ya Allah aku berlindung kepadamu dari khubuts wal khaba'its, setan laki dan setan perempuan. Setan laki dan perempuan. Makanya di tempat berhubungan mereka itu di kamar mandi. Makanya kita kalau masuk kamar mandi jangan lama-lama.
Kalau udah masuk jangan lama-lama. Ini kadang-kadang betah di kamar mandi. Ada yang bawa rokok di kamar mandi. Ada yang bawa kopi. Lain kopi yang ngopok, rokok juga sohib. Kopi yang di kamar mandi, Pak. Rasul itu kalau mau masuk kamar mandi itu udah mau apa? Maaf, udah mau keluar, udah dikit lagi baru Rasul masuk. Biar kata Rasul nggak berlama-lama di kamar mandi. Yang kedua, nggak ngeden. Nggak terlalu, karena kalau kita baru, maaf, mungkin kalau bahasa perempuan pembukaan 1 ngedernya lama, tapi kalau di pembukaan 9 udah apa? Masuk berkeluar. Itu paling bagus. Dan itu adalah khubuts wal khaba'ith. Jadi mereka berkembang biak. Biangnya itu iblis. Iblis ini mungkin kalau ketemu Umar nggak lari. Tapi kalau yang setan-setan apa? Junior, ketemu Umar cuma kabur deh. Jadi inilah kelebihan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Khairun nas ba'da Rasulillah Abu Bakar, tsumma Umar. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia yang terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah Umar. Nah, cerita-cerita tentang Umar nanti kita akan ceritakan lagi keistimewaan. Beliau menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar. Umar diangkat menjadi khalifah tepatnya tanggal 23 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah. Beliau sempat menjadi khalifah selama 10 tahun, 6 bulan 5 hari. Jadi 10 tahun lebih beliau menjadi khalifah. 2 periode. Kalau zaman sekarang pakai apa? Pakai periode. Itu 2 periode. Kan 1 periode 5 tahun ya. Berarti 2 ini nggak sampai 3 tahun, nggak sampai 3 periode, 2 periode. Itu adalah Umar ibn Khattab. Dan pada masa beliau kekuasaan Islam menyebar ke Syam, seluruh Jaziratul Arab, Mesir dan Irak, Yaman, semua dikuasai di zaman Umar ibn Khattab. Ini sejarah Umar, nanti kita akan ulang lagi banyak cerita karena hadis ini Umar bin Khattab. Hadis kedua juga Umar bin Khattab. Masih banyak cerita tentang beliau. Wafatnya beliau itu sebelum wafat sering berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi biladi rasulik. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mati di dalam keadaan jihad, mati di jalanmu fi sabilillah, dan matikan aku ya Allah di negeri Rasulmu. Maksudnya mintanya di mana? Di Madinah. Mintanya di Madinah. Karena apa? Karena memang Rasulullah bilang al-Madinatu khairul lakum. Madinah itu negeri yang paling bagus untuk tinggal dan meninggal. Sampai-sampai Nabi bilang apa? Man yasati an yamuta fil Madinah falyamut. Siapa yang bisa mati di Madinah, mintalah supaya mati di Madinah. Umar bin Khattab selalu minta dan akhirnya dia gugur di Madinah secara syahid. Inilah wafatnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan beliau memang digabulkan oleh Allah. Dia meninggal di Madinah dalam keadaan fi sabilillah. Singkat cerita meninggalnya beliau diceritakan tentang Abu Lu'lu'ah. Ini maaf, ini ilustrasi saja supaya kita ini aja. Abu Lu'lu'ah ini adalah seorang majusi dari Persia. Beliau ini budak Mughirah bin Syu'bah dan dia ahli pedang. Waktu itu sebagai budak dia kerja bikin pedang di tuannya Mughirah bin Syu'bah. Per hari dibayar 2 dirham. Sekali waktu Umar bin Khattab ke rumah Mughirah bin Syu'bah, ketemu dia lagi bikin pedang. Kata Umar bin Khattab, pedangnya bagus banget. Sudah, katanya Mughirah, kata Umar, wahai Mughirah, biarkan ini aku perintahkan dia untuk membuat pedang khusus untuk pasukan muslimin. Dan setiap hari aku kasih 100 dirham. Yang tadinya berapa? Maaf, 100 dirham. Yang tadinya 2, sekarang aku kasih 100. Pak Abu Lu'lu'ah girang dong, ditambahin uang segitu banyak. Yang tadinya 2 dirham, sekarang 100 dirham. Tapi disuruh bikin pedang yang banyak untuk pasukan kaum muslimin. Ternyata setelah dia membuat, dikasih kebebasan bikin pedang, dia secara diam-diam bikin pedang khusus yang kecil. Pedangnya itu kecil, jadi bukan pedang kayak pisau, tapi 2 sisi. Jadi ini pegangannya di sini tajam, di sini tajam. Jadi dibikin 2 sisi. Dia terancang itu ternyata jahat untuk membunuh Umar bin Khattab. Kenapa? Yang pertama dia Amirul Mukminin, khalifah. Yang kedua, dia ini yang membuat Persia jadi berantakan karena Umar bin Khattab pertama beliau yang menyerang Persia. Kan dulu ada negeri 2 yang superpower, Romawi dan Persia. Persia mulai diserang sama Umar bin Khattab, wilayah Persia mulai agak rusak, yaitu dimasuki oleh pasukan muslimin di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Salah satunya dia menjadi tawanan. Jadi dia ada sakit hati dengan Umar bin Khattab, akhirnya dibuat pisau itu khusus. Singkat cerita, saat Umar bin Khattab menjadi imam sholat subuh,
langsung di rakaat pertama. Pas rakaat kedua berdiri, masuk ini Abu Lu'lu'ah dengan mengeluarkan pisaunya, lalu ditusuklah Umar bin Khattab saat berdiri dalam sholat. Ditusuk, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7 ta'anat, 7 atau 6 tusukan. Yang paling parah tusukannya dikenakan di dekat pusar atau di bawah pusar. Setelah dia tusuk, dia apa? Dia gitu, kalau orang Betawi bilang rojok, tok dok dok digituin. Jadi bukan nusuk begitu diam, tapi sudah dia apa? Di sab'a atau sita ta'anat, ditusuk, kemudian yang paling parah kenanya di dekat bawah pusarnya Umar bin Khattab, dan akhirnya Sayyidina Umar terjatuh. Dan setelah terjatuh tentunya soft depan itu agak berantakan karena Abu Lu'lu'ah dengan pedangnya, dengan pisaunya dia bisa bergerak ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, dan akhirnya ada 11 yang terluka, 6 bahkan ada yang meninggal juga, bukan Umar bin Khattab, karena yang mendekat akan apa? Ditusuk. Dan akhirnya setelah terkepung dia sendiri menusuk dirinya sendiri, dan akhirnya matilah Abu Lu'lu'ah. Umar bin Khattab tidak sadarkan diri, pingsan. Darah berhamburan, perutnya sudah isi perutnya keluar, tidak sadarkan diri. Abdurrahman bin Auf meneruskan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh dibangunkan, ya Amirul Mukminin, ya enggak bangun, pingsan. Abdullah ibn Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab, biarkan aku yang membangunkan ayahku. Dia dekatkan telinganya, diteriakin di telinganya, as-salah, as-salah. Langsung bangun Umar bin Khattab, as-salah, as-salah. Ini Umar bin Khattab pingsan, dibilang as-salah bangun. Kita tidur kagak bangun-bangun, as-salatu khairum minan naum kagak bangun. Emang beda kita sama sahabat. Pingsan, mughma alaih, tidak sadarkan diri, dengar salat bangun. Ini luar biasa, langsung terbangun, as-salah, as-salah. Katanya baru 1 rakaat. Salaita rak'ah wahidah. Ya Amirul Mukminin, wahai ayahku, engkau baru salat 1 rakaat. Wajihuni al-qiblah. Arahkan arahku ke kiblat. Ini sudah berantakan, berdarah-darah. Arahkan kiblat. Umar bin Khattab menerusin lagi. Dalam keadaan apa? Berdarah-darah, sudah isi perutnya sudah keluar. Tapi Umar bin Khattab nggak mau diangkat dulu. Salat dulu, selesaikan dah 1 rakaat. Walaupun pingsan tadi. Dari sini nanti ada yang berpendapat darah manusia tidak najis. Di antaranya Syekh Albani. Nanti kalau kita belajar tentang apa pendapat-pendapat ini, salah satunya darah manusia tidak najis. Buktinya Umar bin Khattab apa? Sholat dalam keadaan berdarah-darah, tidak dibersihkan dulu. Rasulullah pernah sholat qiyamul lail sampai kakinya berdarah-darah, hatta tatafattara qadamah, tapi Nabi nggak batalin. Itu padahal darah apa? Jadi salah satu dalilnya. Tapi nanti pembahasan fikih menurut jumhur batal, najis ya. Ini ana dalil yang mengatakan tidak najis. Berdarah-darah selesai sholat. Jadi Umar tidak pernah meninggalkan sholat walaupun hanya 1 rakaat, walaupun sudah dalam keadaan apa? Sudah luar biasa. Setelah selesai sholat, Umar bin Khattab merasa haus, minta minum. Dikasih susu 1 gelas. Pas diminum, keluar lagi semua yang dia minum dari perutnya, keluar semuanya. Akhirnya Umar bin Khattab bilang, qataluni, berarti aku dibunuh, aku mati. Kata Umar, sudah meninggal aku, keluar darah, susu keluar semua, aku meninggal. Kata Umar bin Khattab, siapa yang membunuh aku? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar bin Khattab masih ingat Abu Lu'lu'ah al-Majusi ya. Alhamdulillah. Apa kata Umar bin Khattab? Alhamdulillahi alladzi lam yaj'al maniyati ala yadi rajulin lam yasjud lillahi sajdah. Alhamdulillah, aku mati di tangan orang yang belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga Umar bin Khattab karena dibunuh bukan sama orang muslim. Tapi kalau berurusan dengan orang muslim, Umar bin Khattab sedih. Kenapa? Kalau yang membunuh aku orang muslim, nanti di hari kiamat aku akan berhadapan dengan muslim itu. Orang muslim itu akan aku celakakan karena aku membalas nanti di yaumil. Tapi kalau dia tidak pernah sujud kepada Allah, kafir, syukur, alhamdulillah saya mati bukan di tangan orang muslim. Subhanallah. Maka jangan sampai kita meninggalkan permusuhan dengan umat Nabi Muhammad. Bersihkan hati. Apa kata Rasul? Siapa yang meninggal hatinya bersih dari kedengkian dengan muslimin, maka insya Allah Allah akan ridho kepada orang tadi. Jadi usahakan jangan meninggal dalam keadaan apa? Menyimpan dendam benci kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun meninggal. Sebelum meninggal, beliau minta sama Aisyah, wahai Aisyah, kalau aku meninggal nanti, Aisyah tidak ada di tempat, tapi ada Abdullah. Wahai Abdullah,
nanti kalau aku meninggal kau datangi Aisyah, minta izin sama Aisyah, kalau beliau izinkan saya ingin dikubur di dekat Nabi Muhammad. Ini rumah Nabi Muhammad, dan rumah Nabi Muhammad ini kamarnya Aisyah, ini kuburnya Nabi, ini kuburnya Umar, ini ini kuburan Abu Bakar, ini Umar, ini tadinya kosong. Akhirnya apa kata Aisyah? Wahai Abdullah, sesungguhnya di sini sudah ada kuburan suamiku Nabi Muhammad, di sini kuburan ayahku Abu Bakar, ini untuk aku, tapi karena Umar minta maka aku persilahkan. Akhirnya Umar dikubur di sini. Yang sekarang ini adalah kepalanya, kalau digaris lurus ini kepalanya Nabi yang ini. Kesini ini kita ziarahnya di sini ya, kalau kita ziarah laki-laki. Ini di sini. Di sebelah sini ini badannya Rasul, nah di sini kepalanya Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Ini Umar, ini kepalanya. Jadi kalau kita ziarah dari sini ke Rasul dulu, Abu Bakar, Umar. Dari sini ke sini ke sini. Ini tampak luar. Nah, ini tampak luar, ini aslinya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Umar ditaruh di sini, kubur di sini, Aisyah membuat ini nih. Ini namanya sater. Dibuat sater kayak apa, dari pelepah korma ditutup. Ini Aisyah tidurnya di sini. Dulu ini tidak ada. Kenapa? Waktu Rasulullah di sini, Abu Bakar di sini, ini terbuka, Aisyah tidur di sini. Tapi waktu ada Umar ditaruh di sini, ditutup sater. Kenapa? Kata Aisyah, dulu nggak ada Umar, saya tidur buka jilbab, bebas karena di sini suami saya, di sini ayah saya. Tapi setelah ada Umar, saya malu kalau tidur buka jilbab atau tersingkap baju saya, maka saya tutup sater ini. Ya Allah, Aisyah malu ketika ada siapa? Umar di situ. Disinilah Umar dikubur, dan akhirnya Umar meninggal dunia. Ini tentunya meninggalkan istri dan anak. Ini tidak ada seorang sahabat kecuali nasab dan anak turunannya semua kecatat dengan rapi. Ini adalah istrinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tentunya tidak sekaligus. 4 meninggal 1, masuk 1, meninggal 1 sampai apa? 7 orang, dan ini anak-anaknya beliau. Ini kesimpulannya, beliau wafat pada hari Rabu tahun ke-23 Hijriah di akhir bulan Dzulhijjah dalam usia 63 tahun. Jenazahnya disolatkan oleh Suhaib ibn Sinan. Karena apa Suhaib? Karena Umar bin Khattab sebelum meninggal, nanti kalau aku meninggal Suhaib ibn Sinan jadi imam. Itu semua rata-rata sahabat kalau meninggal mesen. Maka Abu Bakar sebelum meninggal, kalau aku meninggal Umar yang nyolatin jadi imam. Waktu Aisyah mau meninggal, kalau aku meninggal Abu Hurairah jadi imam. Itu ditunjuk. Maka Suhaib ibn Sinan menjadi imam sholat jenazah Umar ibn Khattab. Dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti tentang sejarah Umar bin Khattab, tapi masuk ke hadis dulu. Setelah hadis selesai, hadis kedua riwayat Umar bin Khattab, kita cerita lagi tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.